Pernah kebayang nggak sih ada sebuah janji yang butuh waktu 825 tahun buat terwujud? Hari ini kita bakal mengurai sebuah kisah yang luar biasa banget. Tentang sebuah nubuat kuno, sebuah kota yang katanya mustahil ditaklukkan, dan seorang pemuda yang percaya kalau itu semua adalah takdirnya. Oke, jadi semua ini berawal dari sini. Sebuah nubuat. Sebuah janji penaklukan Konstantinopel, kota paling perkasa di dunia pada masanya. Waktu pertama kali diucapkan, kedengarannya mustahil banget, tapi janji inilah yang terus bergema selama berabad-abad kemudian. Biar kita bisa paham semustahil apa janji ini, coba kita mundur ke tahun 627 Masehi, pas Perang Parit. Di satu sisi, ada komunitas muslim yang baru aja lahir, lagi dikepung, dan benar-benar berjuang buat bertahan hidup. Nah, di sisi lain, ada dua raksasa dunia, Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi. Jomplang banget kan? Dan gilanya, justru di saat-saat paling genting inilah, di tengah kelaparan, ketakutan, sambil menggali parit buat bertahan hidup, janji itu diucapkan. Janji buat menaklukkan Konstantinopel. Coba bayangin ironinya. Mereka buat mempertahankan diri aja susah payah, tapi malah dijanjikan kemenangan paling gemilang dalam sejarah. Tapi kan sebuah nubuat itu butuh orang yang menjalankannya, dan nubuat ini spesifik banget, menuntut adanya komandan terbaik, seorang komandan yang bukan lahir begitu aja, tapi harus ditempa lewat pendidikan dan ambisi yang luar biasa. Nah, disinilah proses penempaan itu dimulai. Coba kita lihat perjalanan hidup Muhammad Al-Fatih. Ini bukan kurikulum biasa loh. Setiap tahapnya, dari hafal Al-Quran di usia 8 tahun, jadi sultan di usia 12, sampai menguasai 8 bahasa pas umur 16, semuanya itu dirancang buat satu tujuan, menaklukkan yang mustahil. Para gurunya itu benar-benar menanamkan ide ini ke dalam jiwanya sejak dia masih kecil. Ini bukan lagi sekedar ambisi militer, tapi sudah jadi takdir personalnya. Jadi Al-Fatih itu bukan cuma pengen menaklukkan kota itu, dia yakin, seyakin-yakinnya kalau dia memang dilahirkan untuk melakukannya. Tapi punya keyakinan aja jelas nggak cukup. Karena kota yang dia hadapi ini adalah definisi dari tak terkalahkan. 1123 tahun. Coba deh, kita resapi angka itu. Selama itulah tembok Konstantinopel berdiri kokoh. Tak terkalahkan. Lebih dari 1 milenium, puluhan kali dikepung, diserang, semuanya gagal total. Tembok utamanya aja tingginya 18 meter. Biar kebayang, itu kira-kira setinggi gedung 6 lantai zaman sekarang. Ini benar-benar tebing buatan manusia yang tujuannya cuma satu, bikin nyali para penyerang ciut. Dan ini bukan cuma satu tembok, ini sistem pertahanan 3 lapis yang, mematikan banget. Jadi pertama, penyerang harus lewatin parit yang dalam. Kalau lolos, disambut tembok luar. Kalau itu bisa dilewatin juga, baru deh ketemu tembok utama setinggi 18 meter yang jadi penentu. Benteng yang sempurna. Menghadapi benteng kayak gini, Al-Fatih sadar betul, kekuatan doang gak akan cukup. Pakai cara lama, ya hasilnya bakal gagal lagi. Dia butuh sesuatu yang beda, sesuatu yang jenius. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya ngancurin tembok yang selama 1000 tahun lebih terbukti nggak bisa hancur? Taktik biasa udah pasti nggak akan mempan. Dia butuh terobosan. Nah, terobosan itu datang dari seorang insinyur senjata dari Hungaria, namanya Orban. Tapi Al-Fatih nggak cuma terima tawarannya gitu aja. Dia menantang Orban buat berpikir lebih besar lagi. Dia bilang, bisa bikin yang lebih besar lagi nggak? Dan dia siapin dana tak terbatas buat mewujudkan itu. Dia melihat potensi di mana orang lain cuma lihat halangan. Dan inilah hasilnya, sebuah senjata super pada zamannya yang mampu melontarkan proyektil seberat 682 kg. Tapi ada satu kelemahan fatal. Butuh waktu 3 jam buat isi ulang. Artinya, dalam pertempuran, setiap tembakan harus pas. Gak ada ruang buat kesalahan. Tapi ternyata tembok bukan satu-satunya masalah. Konstantinopel juga dilindungi rantai besi raksasa yang membentang di mulut pelabuhan yang disebut tanduk emas. Ini bikin serangan dari laut jadi mustahil. Jadi, serangan darat lambat, serangan laut diblokir. Pengepungan ini kayaknya menemui jalan buntu. Nah, disinilah Al-Fatih punya ide yang gila banget sekaligus brilian. Rencananya simple, tapi kedengarannya mustahil. Kalau nggak bisa lewat air, ya kita lewat darat. Dia bakal memindahkan 72 kapal perangnya melewati sebuah bukit.
Dan yang paling gak masuk akal, semua ini mindahin 72 kapal perang lewat bukit, selesai cuma dalam 1 malam. Bisa bayangin gimana kagetnya para prajurit di dalam kota? Pas mereka bangun pagi, tiba-tiba armada musuh udah ada di dalam pelabuhan mereka yang katanya paling aman. Momen inilah yang jadi titik baliknya. Pertahanan kota jadi terpecah, semangat mereka langsung anjlok dan ini membuka jalan buat serangan terakhir. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei 1453, setelah 54 hari dikepung, tembok yang tak tertembus itu runtuh. Muhammad Al-Fatih yang waktu itu baru berumur 21 tahun, masuk ke kota sebagai seorang penakluk, memenuhi takdir yang udah disiapkan buat dia seumur hidupnya. Tapi kemenangan ini bukan cuma soal pengepungan 54 hari. Bukan, ini adalah puncak dari sebuah keyakinan dan penantian yang dijaga selama 825 tahun. Bagi mereka, kemenangan ini jadi bukti tertinggi dari sebuah janji yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam cerita ini, semua kegagalan selama berabad-abad itu bukanlah kekalahan, tapi cuma bagian dari langkah-langkah dalam perjalanan panjang menuju hari ini. Nah, kisah 825 tahun ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Seberapa besar sih kekuatan sebuah keyakinan tunggal yang dipegang teguh untuk benar-benar membentuk jalannya sejarah? Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini bersama kami.